Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 7 C sampai kelas 7H. Pada kesempatan kali ini, Bu Kesi akan memberikan materi tentang pembahasan PTS semester 1 untuk mapel fisikanya. Sebelumnya, anak-anakku semuanya, anak-anakku tetap jaga kesehatan, tetap prokes, dan ingat ya, tugas kalian adalah belajar. Sebagai siswa, kalian tugas utamanya adalah belajar. Ikuti kegiatan PJJ dengan baik, ikuti kegiatan PTM sesuai dengan jadwal, dan anak-anakku harus selalu aktif dimanapun kalian KBM secara luring maupun secara daring. Anak-anakku, untuk kesempatan pada hari ini, Bu Kesi akan memberikan pembahasan tentang PTS. Oke, untuk ini anak-anakku, soal PTS yang Bu Kesi berikan kemarin untuk mapel fisika. Ya, soal yang pertama. Ya. Ini mengukur merupakan kegiatan biasa dilakukan pada tubuh manusia, misalnya mengukur suhu tubuh, tinggi badan, massa tubuh. Pengukuran dinyatakan dengan angka-angka. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka disebut dengan besaran. Ya. Yang kedua, pengukuran yang menggunakan alat ukur tidak baku. Ya. Alat ukurnya tidak baku itu anak-anakku bisa diperhatikan, yaitu yang pertama adalah mengukur panjang dengan langkah kaki. Yang kedua adalah mengukur panjang dengan jari tangan. Ini adalah yang tidak baku adalah 2 dan 4. Next. Ya. Sebuah regu pramuka mengukur kedalaman sungai menggunakan beberapa tongkat pramuka yang disambung. Selanjutnya, regu pramuka tersebut mengukur panjang tongkat pramuka yang terkena air menggunakan penggaris. Metode pengukuran yang dilakukan regu pramuka tersebut menggunakan cara, yaitu apa? Menggunakan cara tidak langsung. Ya. Yang pertama menggunakan tongkat dulu, baru menggunakan penggaris. Ya. Terus yang keempat, ya. Objek di atas yang merupakan objek abiotik, ya. Abiotik dari kata biotik dan abiotik. Kalau biotik itu hidup, kalau abiotik berarti benda tak hidup, ya. Yang termasuk benda tak hidup itu apa? Yaitu ada tanah, udara, dan ada batu. Nomor 5, ya. Perhatikan pernyataan berikut ya, 1-5 ini yang berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk besaran, yaitu tinggi, ya ini karena termasuk besaran pokok panjang. Terus yang kedua adalah gaya gesek, ini termasuk gaya, ya besarannya adalah gaya. Terus yang ketiga adalah berat, ya. Berarti 1, 3, dan 5 berat ya, dalam satuan Newton. Gaya dalam satuan Newton, tinggi dalam satuan meter. Panjang, lebar, tinggi itu termasuk besaran panjang, termasuk besaran pokok panjang ya. Lanjut lagi nomor 6. Ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ya. Jika ditulis dalam satuan SI dalam meter per sekon, itu adalah ya, itu besarnya ya,
besarnya apa namanya? Kilometer per jam jadiin ke dalam meter per sekon itu tinggal dikali 5/18 ya. Jadi kilometer per jam jadiin meter per sekon itu dikali 5/18. Jadi 36 dikali 5 bagi 18. Jadi 36 dibagi 18 adalah 2. 2 kali 5 10. Seperti itu. Terus nomor 7 ya. Diketahui panjang rusuk kubus ya 5 cm, maka besarnya volume kubus tersebut dalam satuan meter kubik ya, meter kubik. Jadi ini volumenya rusuk kali rusuk kali rusuk ya, yaitu 5 kali 5 25, 25 kali 5 yaitu 125. Tapi cm kubik menjadikan meter kubik, jadi dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi 125 dikali 10 pangkat min 6. Jadi maju 6 kali. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, next. Ibu belanja ke pasar membeli buah 15 butir. Jika masing-masing butirnya, ya, setiap butirnya itu masanya 200 gram. Maka jumlah buah yang dibeli ibu totalnya berapa kilo? Nah, berarti ini tinggal dikalikan saja ya. Jadi 200 dikalikan 15. Ya, itu baru satunya gram. Baru jadikan ke kilogram. Jadi hasilnya adalah 3. Next. Pengukuran di atas bernilai. Nah, itu caranya skala yang bawah ini, skala nulisnya ini yang 0 ditarik ke atas. Tarik ke atas. Yang sebelah kirinya adalah 3. 3 lebih berapa? Dihitung. Ya, ini kan 5, 6, 7. Berarti 3,7. Terus skala nulisnya dicari yang lurus dengan skala utama. Ini adalah di angka 4 ya. Berarti 3,7. Bentar. Ini adalah oh ini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,7 1, 2, 3. Oh, 73 ya. 3,73 ini ya. Ini yang benar adalah 3,73. Nah, sentimeter ya, dipaskan skala nulisnya. Skala nulisnya ini. Nah. Oke. Next lagi. Nah. Untuk nomor 10, hasil pengukuran di atas menunjukkan berapa gram. Tinggal dijumlahkan saja nih. Dari atas, dari bawah ke tengah ke atas. 437. Nah, 437 gram. Nah, nomor 11. Jika Andi ingin mengetahui ketebalan kertas asturo, dia menggunakan yaitu mikrometerskop karena ketebalannya tipis sekali. Oke. Next lagi. Nomor 12. Berdasarkan gambar di atas, volume bendanya adalah ini 60 volume mulanya. Setelah benda dimasukkan menjadi 85. Berarti volume bendanya adalah volume akhir dikurangi volume awal. Jadi 85 dikurangi 60, jawabannya adalah 25. Oke, next. Nomor 13. Besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang masa dan waktu ya, yaitu adalah gaya. 14. Satuan internasional dari besaran suhu. Nah, suhu itu satuannya Kelvin ya. 15. Dari hasil belanjaan ini berapa massa yang dibawa? Ini jadiin dalam ons ya, jadiin dalam ons. Nah, jadi ini adalah totalnya adalah C ya. Besarnya 75 ons. Nomor 16. Peristiwa berikut yang termasuk gejala abiotik ya. Ini adalah yang tak hidup.
yaitu air mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah. 17. Di bawah ini besaran yang mempunyai besaran yang sama, yaitu adalah usaha dan energi. Usaha Joule, energi juga Joule. Ya. 18. Pengukuran besaran pokok ditunjukkan, ya, yaitu untuk ini adalah pengukuran besaran pokok itu dari nih yang A, pengukuran diameter dalamnya cincin ya, diameter. Ini mengukur dulu berapa banyak diameternya. Berapa jari-jarinya bisa cari. 19 ya. Besarnya pengukuran adalah berapa milimeter ya. Ini adalah 3, habis 20 berarti 21, 22 berarti 3,22 mm. Oke, next yang terakhir nomor 20 ya. Diketahui suatu massa jenis suatu benda 0,35 gram per cm kubik dalam satuan kilogram per meter kubik itu tinggal dikalikan 1000. Berarti 0,35 gram dikalikan 1000, hasilnya adalah 350 kg per meter kubik. Gitu. Tadi anak-anakku pembahasan dari Bu Gesi untuk soal fisika PTS yang Bu Gesi berikan kemarin. Anak-anakku, Bu Gesi berharap ya, anak-anakku buku yang kalian punyai, buku SBA, buku Erlangga, dan buku pegangan dari sekolahan, buku pendamping, buku paket dari sekolahan, mohon untuk dibaca, dipelajari, dan latihannya untuk dikerjakan. Untuk latihan tugas pada minggu ini, Bu Gesi tidak ada tugas yang Bu Gesi berikan di aplikasi, tetapi Bu Gesi berharap anak-anakku kelas 7C sampai 7H silahkan ya. Materi yang sudah Bu Gesi sampaikan ketika tatap muka kemarin tentang ya unsur senyawa dan campuran, latihan-latihan yang ada di buku SBA dikerjakan dengan baik ya, dikerjakan dengan baik. Nanti kalau ada kendala bisa bertanya dengan Bu Gesi. Gitu ya sayang ya. Untuk tugas hari ini, pertemuan hari ini tidak Bu Gesi cantumkan di aplikasi, tetapi anak-anakku silakan berlatih dari buku SBA tentang materi yang Bu Gesi terangkan kemarin, unsur senyawa dan campuran. Silakan dikerjakan. Jika nanti ada kesulitan bisa bertanya di grup Kaizala yang kita punyai. Begitu sayang. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sehat selalu, dan semangat mengikuti kegiatan belajarnya. Baik luring dan baik daring nanti. Terima kasih. Anak-anakku semuanya terima kasih. Dan semangat untuk belajar kalian semuanya. Sukses untuk kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.